Anda kembali di One on One bersama Anggia. Mirsa, kita akan berbicara mengenai pusat kota budaya dunia. Indonesia digagas akan menjadi pusat kota budaya dunia. Pak Menteri, seperti apa gagasan ini, muncul dari mana dan seberapa yakin publik, masyarakat global akan mengakui Indonesia sebagai pusat budaya Jadi dunia? kalau kita lihat sebenarnya Indonesia ini kan memang sangat kaya. Betul. Dari Aceh sampai Papua, Sabang, Merauke, Myangga sampai Pulau Rote. Saya menyebutnya ini mega diversity, ya. Dan mega diversity ini menurut saya luar biasa, ekspresi budaya kita mulai dari seni pertunjukan, tari-tarian, musik, alat musik, tradisi lisan, dan semua objek pemajuan kebudayaan kita kaya sekali, ribuan jumlahnya. Yang sekarang kita data sebagai intangible cultural heritage atau warisan budaya tak benda itu ada 2.213. Didaftarkan ke Di tingkat nasional. Tingkat nasional. Yang sekarang sudah diinskripsi oleh UNESCO itu ada 16. Mulai dari keris, wayang, batik, pantun, batik. Oh, pantun juga pantun masuk? gamelan, terus tari saman, Bali. Nah, apa yang dari Papua juga tuh apa? Noken ya. Ya, kemudian jamu. Ya. Terakhir itu yang 3 itu adalah Reok Ponorogo, Kebaya, dan Kolintang. Dan masalahnya kita banyak mau mendaftarkan, tapi UNESCO-nya tidak sanggup, ya, karena mereka punya keterbatasan. Nah, yang di tingkat nasional itu, tapi potensi kita tuh puluhan ribu sampai 50.000 intangible cultural heritage kita. Jadi kita nih kaya beragam. Saya ini keliling 100 negara ya sepanjang hidup saya tuh dari zaman saya SMA. Tidak ada kekayaan budaya yang lebih hebat dari Indonesia. Tidak ada yang punya sebanyak seperti Tidak ada yang sebanyak, seberagam. Bahasa saja kita punya 718. Betul. Etnik group ya, suku, kelompok etnis kita ada 1.314 minimal. Ya. Kemudian bahasa, kemudian seni etnik, tari kita punya berapa banyak jenis ya? beragam. Ya, motif dari kain saja itu belasan ribu, gitu ya. Motif kain. Iya, ya. Seperti yang kita pakai malam ini ya, ada dari Flores, mungkin dari motif Sumatera, NTT aja ada 737 mungkin ya. Nah, jadi banyak sekali. Kekayaan budaya kita itu luar biasa dan ini belum kita jadikan national treasure kita. Belum kita jadikan sebagai kekayaan nasional. Memang kekayaan nasional kita ini masyarakat masih melihatnya batu bara, nikel ya. Tapi belum menjadikan yang namanya budaya, padahal ini sustainability mungkin ini ada. Mungkin nggak seseksi itu Pak Menteri, tidak menghasilkan value secara padahal angka ekonomi uang. budaya dan industri budaya itu luar biasa. Berkembang, ya. Kalau kita lihat Hollywood, Bollywood, ya Korea dengan Korean Hallyu. Kalau Indonesia kita harus bisa punya memajukan satu apa produk kita budaya. Kita mau memajukan itu. Film kita sekarang makin maju, musik, ya untuk pop culture. Ya pop culture ini sangat penting. Karena kita harus memajukan dangdut ini, kalau kita garap serius ini bisa menjadi sebuah waves gitu ya. Bisa menjadi dangdut waves gitu ya di dunia. Dan saya kira bisa, sangat mungkin karena itu juga dari Indonesia, asli Indonesia meskipun tentu ada pengaruh-pengaruh dari. Apa challenge terbesar? Mungkin kalau kita bicara budaya dan anak muda, mendekatkannya ke anak muda, kan anak muda sekarang nggak terlalu peduli barangkali, boleh disebut begitu, nggak aware dengan budaya kita atau nggak tertarik. Apa kalau Anda melihatnya? Ya, menurut saya ini adalah challenge tadi. Tapi kalau kita lihat dari film saja sebagai sebuah platform ekspresi budaya, karena di dalam film nih ada seni tari, ada seni musik, ada sastra, ada literasi, ada kuliner bisa, ada fashion di dalam film. Film kita bagus. Ini sekarang film animasi kita yang namanya Jumbo nih hampir, kalau tidak salah sampai hari ini hampir 9 juta ya. Udah masuk 3 besar. Artinya respon masyarakat terhadap film Indonesia semakin baik, sudah menjadi tuan di negeri sendiri. Tahun lalu sampai 67% penonton film Indonesia, 81 juta, ya. Dan sekarang kita juga aktif di dalam festival-festival film internasional. Kemarin di Rotterdam bulan Januari ada 4 film yang berprestasi, di Berliner, di Berlin ada 1, kemudian ini di film Cannes, besok ini festival film Cannes di Prancis ini juga mendapat apresiasi untuk di film market, di main competition, dan juga di film kritik dan lain-lain. Jadi ekosistem ini kuncinya, ekosistem film, ekosistem musik, ekosistem seni pertunjukan, tradisi ini harus dihidupkan gitu. Sehingga budaya ini bisa menjadi selain tadi tentu untuk jati diri bangsa, untuk reinventing
Our Indonesian nation, ya. identity, tapi yang lebih penting juga untuk ekonomi budaya, industri budaya yang hidup gitu. Tadi karena Anda sudah menyinggung soal film, saya juga sempat membaca sedikit, lakukan riset bahwa Anda juga akan mengeluarkan perizinan khusus untuk syuting film. Kenapa, Pak Menteri? Oh, Itu maksudnya dalam untuk konteksnya mempermudah. apa? Mempermudah. Ya. Bukannya izin itu malah bikin orang ribet nggak sih? Selama ini kan nggak diatur, justru itu, bebas. bukan. Oke. Selama ini terlalu banyak pintunya. Banyak keluhan juga. Sebenarnya kita Keluhannya ingin apa, Pak termasuk, maksudnya begini loh, bukan perizinan film itu satu pintu aja cukup. Oke. Simple, dan juga tidak diganggu-ganggu oleh oknum-oknum yang kadang-kadang membuat produksi ongkosnya menjadi naik. Apa biasanya tuh oknum-oknumnya minta? Ya premanisme termasuk di dalamnya. Misalnya ada syuting di sini, saya dapat keluhan dari banyak filmmaker. Apa bayar lokasi syuting ke oknum preman? Iya, gitu? kira-kira begitu. Nah, ini terjadi di Jakarta, di beberapa daerah, sulit. Padahal film ini mempromosikan juga. Di hilirnya kan nanti pariwisata, UMKM, kuliner. Ada film misalnya dari luar itu pernah Eat, Pray, and Love ya. Yes. Main di Bali. Nah, seluruh dunia akhirnya datang ke Bali. Karena melihat film itu antara lain. Jadi itu juga bagian dari, jadi film ini juga soft power. Ya, dan budaya secara umum juga soft power. Kekuatan lunak yang memang merasuki pikiran dan hati ya. Jadi hearts and minds. Gitu. So deep itu ya kalau heart so and mind. Deep. Jadi lihat aja banyak orang yang kerasukan budaya asing, budaya luar. Hanya dengan menonton produk film mereka. K-pop lah, kita bicara K-pop lah. Misalnya itu contohnya, ya kan. Nah, tugas saya dan juga teman-teman dan kita semua ada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Itu pasti banyak orang yang nggak tahu. Bunyinya begini, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Jadi kita nih harus memajukan budaya kita di tengah peradaban dunia. Jadi kita harus berkontribusi bagi globalisasi, ya bagi peradaban dunia. Bagaimana caranya membawa generasi muda untuk mau bareng-bareng nih kita menjaga budaya? Saya kira sekarang banyak platformnya ya, banyak. Nah, selain tadi begitu banyak ekspresi budaya, jadi budaya ini bukan hanya seni, bukan hanya kesenian saja. Seni ini salah satu. Di objek pemajuan kebudayaan itu ada ritus, ada manuskrip, olahraga tradisional, permainan tradisional, pangan tradisional itu masuk di dalamnya. Itu yang Anda sebutkan semua hampir jarang dimainkan loh oleh anak-anak muda sekarang. Iya, makanya kan harus kita kumpul. Permainan tradisional aja. Menurut seorang peneliti itu di kita tuh ada 2.600 permainan tradisional di Indonesia ini. Nah ini kalau kita hidupkan, kemudian apalagi sekarang ini eranya IP, intellectual property ya. Nah ini kan bisa juga dimonetasi dengan berbagai macam bentuk. Dan kita juga kaya dengan museum dan belum banyak dieksplorasi. Sekarang ini ada 469 museum, punya pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, swasta, perorangan. Dan museum-museum ini juga bisa menjadi pusat edukasi, literasi, dan lain-lainnya. Tinggal mengemasnya semenarik mungkin ya, bagaimana mereka bisa tertarik untuk itu. Kan kalau orang ngomongin museum, kok kayaknya tua banget nih ngomongin museum gitu loh. Apa yang bisa bikin ini menarik anak muda jadinya gitu? Ya misalnya contohnya kita harus membuat museum ini menarik, atraktif. Misalnya ada sentuhan-sentuhan teknologi, ada sentuhan digital, narasinya menarik, tata pamernya bagus, koleksinya juga bagus. Lightingnya, environmentnya, semuanya bagus. Sekarang kita buat ini contohnya di Museum Nasional. Dan juga tentu ada pameran-pameran temporer yang menarik yang membuat orang datang. Kemarin kita pameran keris, pameran kongsi namanya, kulturasi Tionghoa dengan budaya lokal. Pameran tentang masuknya Islam pertama kali ke Indonesia di abad ke-7 atau abad pertama Hijriah, temuan baru dari situs Bongal di Sumatera Utara. Pameran Kartini. Kemudian juga ada pameran Pithecanthropus erectus. Nah ini ternyata yang datang ke Museum Nasional banyak. Rekornya waktu liburan yang lalu itu sampai 12.750 orang per hari. Kemarin libur lebaran 10 ribuan per hari. Jadi dan itu berbayar dan orang sampai antri datang ke museum. Ini kan good news, artinya berita baik. Nah, berbicara benda-benda sejarah kita, kan masih banyak juga yang bertebaran di luar ya, Pak Menteri. Apa upaya yang dilakukan untuk repatriasi? Kita berusaha untuk melakukan repatriasi. Ada sekarang ini Direktorat Jenderal untuk Promosi Kebudayaan, Kerjasama Kebudayaan, dan Diplomasi Kebudayaan
Nah, repatriasi sih masuk di dalam agenda itu yang memang sebenarnya sudah lama. Dari awal kita merdeka kita berusaha untuk repatriasi, memulihkan ingatan kita, pengetahuan kita dan benda-benda kita yang dicuri, dibawa dalam kolonialisme ketika itu. Artinya masih banyak nggak di Belanda nih? Masih banyak. Benda-benda sejarah Nah, kita ingin memulangkan nih keris Teku Umar, keris Diponegoro. Masih di sana semua? Masih di sana. Oke. Kemudian prosesnya gimana Pak Menteri? Kita kerjasama dengan pihak pemerintah Belanda. Ada kerisnya Bali Klungkung, Raja Sultan dari Madura yang dulu dibawa oleh Belanda. Kemudian banyak lagi etnografi, artefak lain, arca-arca yang masih di luar yang kita ingin kembalikan ya, prasasti Pucangan, Sangguran, itu di Inggris dan di India. Oh, di Belanda paling banyak. Dan India ya? Termasuk juga yang dibawa oleh Dubois misalnya fosil-fosil manusia purba dan terkait dengan situs-situs yang diambil dari Sangiran ketika itu kan kita ingin pulihkan supaya pengetahuan kita ini lengkap, puzzle-nya itu ada di sini gitu. Nah, tapi sejauh ini respon dari negara-negara responnya positif. Ada juga beberapa negara yang belum memberikan respon ya. Ini dalam proses. Kita punya target nggak untuk repatriasi ini? Dalam tahun ini berapa produk ya, kita harapkan ada terus ya. Dan negara-negara lain juga melakukan. Seperti halnya Mesir, juga mereka minta ke British Library, Yunani juga partial dari Parthenon itu kan diambil banyak di British Museum gitu ya. Mumi-mumi banyak di British Museum. Nah, kita juga banyak dulu yang dibawa oleh Raffles. Ya, Geger Spey tahun 1812 itu dari Keraton Jogja itu banyak diangkut berkapal-kapal. Oke. Kita akan bicara soal keris, tapi bukan sembarang keris ini. Saya jeda nanti kita akan bicara. Karena saya dengar Pak Menteri kita ini juga kolektor keris. Saya tertarik nih, apa yang menyebabkan Pak Menteri tertarik untuk mengoleksi keris? Tapi nanti dijawabnya, kita jeda dulu sejenak. One on one bersama Anggia akan kembali sesaat lagi.